untuk editor melakukan respon terhadap author, ya, kita itu sebagai author yang mengirim, editor itu adalah pengelolanya. Itu adalah dalam hitungan, kalau jurnal Sinta 2 ya, dalam hitungan 1 sampai maksimal 3 bulan itu sampai dengan submit ya. Jadi kalau terlalu lama itu nanti juga akan mengurangi penilaian akreditasi jurnal itu. Jadi jurnal yang terakreditasinya itu sudah semakin tinggi levelnya, itu semakin tertib dan disiplin, gitu loh. Jadi untuk yang pertama kemarin terkait dengan seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu meliputi apa saja? Yang pertama adalah dilihat apakah artikel kita yang dikirim ke jurnal itu sesuai dengan skop atau tidak. Itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua, apakah artikel yang ditulis itu sudah sesuai dengan sistematika atau template yang ditetapkan. Jadi ini ada template-nya ya, sesuai dengan template yang ditetapkan. Jadi ini bisa diklik download yang ada tanda ini tangan ini ya. Jadi kalau dua ini sesuai dengan template itu termasuk juga jumlah halaman. Ya, jumlah halaman maksimal berapa halaman? Ada yang maksimal 6 halaman. Dilihat kok ternyata lebih dari itu, sudah langsung mohon maaf, nanti penyen akan mendapat surel ya. Surelnya isinya adalah setelah melalui seleksi administrasi bahwa jurnal Anda tidak sesuai dengan skop, jurnal Anda tidak sesuai dengan sistematika. Itu sudah yang disebut dengan reject atau ditolak. Itu jangka waktunya berapa? Biasanya 1 sampai 2 minggu. Nah, dalam waktu 1-2 minggu itu kemudian kalau panjenengan sudah mendapatkan surel, ditolak ya sudah, berarti nggak dilanjutkan. Tetapi dalam 1-2 minggu itu ternyata surelnya adalah terima kasih artikel saudara sudah lolos administrasi dan cek plagiasi 12% atau 15%. Bapak Ibu, bahwa nanti artikel yang akan diunggah ke jurnal sebelumnya juga harus dicek plagiasi. Biasanya plagiasi itu tidak lebih dari 30%. Sehingga panjenengan untuk jagani ya di plagiasannya jangan dimaksimalkan ya. Misalnya dibuat 15% atau mungkin kurang dari itu ya, 15-20% lah maksimal. Jangan dimaksimalkan, wah tak nggih 30 nanti nggih jagani. Kalau jurnal yang Sinta 2, Sinta 3 biasanya itu kecil permintaan turnitinya. Ya antara yaitu tadi 15-20% maksimal, itu biasanya Sinta 4 itu 30%. Sudah sesuai dengan skop, kemudian hasil cek plagiasi dari kami juga sudah memenuhi syarat. Saat ini jurnal artikel Anda sudah kita serahkan kepada reviewer. Mohon ditunggu info selanjutnya. Itu berarti seleksi administrasi sudah lolos. Ya, masih ada harapan. Nah, prosesnya itu juga sekitar maksimal 1 bulan ya, maksimal 1 bulan sampai 1,5 bulan lah. Nah, nanti kemudian ada info lagi lewat surel. Silakan dibuka di jurnal bahwa ada revisi dari para reviewer. Reviewernya minimal 2 ya. Reviewer itu tidak ada jurnal itu reviewernya 1, minimal 2.
Jadi reviewer dari revisi dari reviewer 1 apa, revisi dari reviewer 2 apa, itu diperbaiki dalam jangka waktu maksimal 1 sampai 2 minggu. Nah, gitu loh, 1 sampai 2 minggu. Kalau tidak sesuai dengan jangka waktu ya berarti nanti sudah tidak diproses lagi sama jurnal itu karena tidak sesuai dengan lini masa. Seperti itu. Jadi kemudian nanti setelah revisinya itu ternyata sudah sesuai, langsung ada terbit yang disebut dengan LOA. Jadi Letter of Accepted. Bukti sudah diterima. Di situ nanti akan tertulis bahwa artikel Anda dengan judul ini, dengan anggota ini akan terbit pada jurnal kami di edisi sekian, volume sekian, bulan apa gitu. Nah, kalau sudah dapat LOA berarti kan tinggal nunggu terbitnya. Bisa jadi terbitnya adalah di bulan Desember ini. Kalau Al-Islah ini kan ada Maret, setahun 4 kali ya. Misalnya LOA-nya adalah di bulan Oktober, maka nanti terbitnya Desember. Atau mungkin LOA-nya di bulan Juni, terbitnya Desember tahun ini. Atau bisa jadi terbitnya adalah masih di tahun depan di bulan Maret. Tidak masalah. Bahwa LOA-nya adalah di tahun ini, di bulan Oktober, terbitnya adalah nanti di September tahun depan, tidak masalah. Yang penting apa? Kita sudah menerima kepastian bahwa itu ada LOA. Dan LOA itu juga sebagai syarat pada saat nanti mendaftar ujian. Jadi kalau sudah punya LOA itu berarti sudah punya istilahnya senjata bahwa ini loh punya aku nanti sudah terbit. Kalau masih publis saja masih ada peluang tadi seperti saya sampaikan, nggak lolos administrasi ditolak, nah, gitu kan. Belum jaminan kalau itu diterima. Nah, pada saat panjenengan sudah masuk, jadi hampir semua jurnal sama ya. Jadi ada home, about, login, register sampai announcement ini ya pasti ada. Nanti bisa dibuka satu-satu. Nah, kemudian panjenengan kalau masih awal, jadi syaratnya kalau panjenengan mau mengunggah artikel di jurnal manapun, baik itu Sinta 6 sampai Sinta 1 atau jurnal nasional atau internasional, pasti harus daftar dulu. Nah, di register ini, nah diklik register ini, ya. Jadi meskipun panjenengan ini ya misalnya sekarang panjenengan sudah punya jurnal yang cocok, nah, saya nanti mau di sini, saya tak nyicil daftar dulu lah, nah, gitu. Daftarnya saiki tapi unggah artikelnya masih bulan depan, enggak masalah. Jadi panjenengan ini mengisi nama, ya, password. Lah, username dan password inilah nanti kalau panjenengan sudah daftar di akhir nanti kan di register ini. Nah, nanti kemudian harus diingat-ingat username password ini adalah nanti digunakan untuk login. Jadi jangan sampai lupa setelah panjenengan bikin user ya, kemudian bikin password ya. Ini ada petunjuknya nanti ya, ada 6 karakter. Kemudian untuk membuat username itu lowercase letters, numbers, ini ada petunjuknya. Ini kayak saya kan ini ada ini. Nah, terus di repeat salutation, ini nama panggilan, kemudian first name ya, middle kalau ada, kemudian nama akhir, kemudian ini inisial ya, misalnya namanya ada nama tengah, belakang disingkat misalnya, kalau enggak apa-apa. Jadi yang wajib diisi itu adalah yang ada tanda tanda apa ini, bintang ya. Inilah ada tandanya bintang-bintang ini wajib diisi ya. Jadi ada Bu Ani,
Halo? share screen-nya hilang ya, Bu Nyalanya Ani? tidak Oh, tampil. Tidak nampak hilang. presentasinya. Nggih. Bentar, saya ulang lagi ya. Baru saja apa sudah dari tadi? Ayo Dari nih, Bu. tadi 5 menitan, Bu Ani. 5 menit lah ya. Register tadi, mulai register. Ya, saya tak unggah nih. Sudah kelihatan ya? Sampun. Nah, ini saya ulangi lagi. Jadi tanda bintang-bintang ini yang wajib diisi. Kelihatan ya, Bapak Ibu? Kelihatan, Bu. Ya, ada bintang, username, password, repeat password, first name, last name, email, confirm email. Ini yang wajib diisi. Ya, wajib diisi. Meskipun yang lainnya itu karena apa? Kalau tidak diisi kemudian nanti banyak register tidak akan respon, pasti nanti ada tanda merah di atas ini mengingatkan bahwa tolong ini diisi gitu ya. Tetapi bukan berarti kemudian yang lainnya tidak diisi, diupayakan diisi semua. Ya, kemudian gender, afiliasi ini nanti ditulis Universitas PGRI Madiun. Kemudian ada signaturenya di apa? Program studi S2 pendidikan IPS gitu ya. Terus email, confirm email. Ini kalau panjang punya ORCID boleh diisi, kalau tidak enggak apa-apa. Kemudian ini URL-nya, nomor telepon, fax enggak usah, alamat. Kemudian ini program studinya ya. Jadi ini yang signature ini enggak usah diisi. Ya, tanda tangan enggak usah. Terus ini nanti program studi S2 pendidikan IPS. Besar ya. Nah, kemudian ini bisa ditulis bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk komunikasinya, surelnya nanti pada saat melakukan surel dan lain-lain. Ini bisa dicentang ya. Konfirmasi bahasa Indonesia misalnya. Kemudian nanti ini diisi author. Jangan reviewer panjenengan nanti sebagai kalau editor sebagai reviewer enggak apa-apa. Jadi jangan reader tapi ini diisi. Bisa diisi lebih dari satu, tapi yang diisi ini kemudian ya 4 ini diisi ya. Jadi disesuaikan lah. Yang jelas jangan reviewer. Reviewer itu adalah pihak pengelolanya sana. Tapi kalau panjenengan minta 2 bahasa untuk komunikasi di surel juga enggak apa-apa. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Baru kemudian ini kalau ada catatan tambahan kemudian di register. Gitu ya. Nah, kemudian setelah submit tadi panjenengan berarti sudah terdaftar sebagai autor atau calon penulis di Al-Islah. Ini di jurnal manapun seperti itu ya. Saya mencontohkan Al-Islah karena ini saya yang dengan mahasiswa bimbingan saya, kebetulan saya corresponding author sehingga saya terkait surat menyurat termasuk membuka jurnal ini saya bisa lakukan. Nah, setelah itu kemudian panjenengan melakukan login. Ya, lah makanya saya tadi minta jangan lupa Bu ya, username password dicatat karena setelah register berhasil panjenengan login harus menggunakan username password. Ya, kalau saya kan sudah tersimpan, langsung login. Nah, di dalam login itu ada ini nanti, ya, ada info ini, ya, ada info ini, ada satu yang sudah diunggah, ada satu yang sudah diunggah ini infonya seperti itu.
Kalau saya klik aktif, lah ini. Itu ya. Jadi dengan nomor antrian ini identitasnya, ini judulnya, tulisannya adalah in review revision. Ini sebenarnya sudah tinggal menunggu penerbitan. Jadi di luarnya ini nanti akan diterbitkan di bulan Desember. Akan diterbitkan di bulan Desember. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan progres ya. Jadi ini kemarin kita sudah ada ini. Jadi pemberitahuan tentang revisi itu di sini, ini revisinya. Jadi ada peer review. Kebetulan kemarin kan ada satu kali revisi. Ya, revisinya ini nanti revisinya bisa diklik ya. Diklik revisi. Bentar. Nah, ini revisinya. Revisinya kemarin hanya sedikit, apa ya revisinya kemarin? Ini sudah hasil revisi. Bentar saya carinya revisi yang ada revisi. Revisi. Jadi untuk revisi sebentar. Saya carikan contoh bentuk revisinya ya. Ya biasanya nggak ada. Ditambal C. Harusnya ada identitas. Harusnya dibuka itu sudah kemudian ada tanda-tanda revisinya, seperti itu loh yang saya maksud. Tapi ini kok tidak muncul. Harusnya ada. Referensinya harusnya ada.
Saya bukakan di jurnal yang lain. Jadi intinya Bapak Ibu bahwa untuk ini nah seperti ini ya saya maksud Bapak Ibu. Jadi dari jurnal yang saya unggah di Al-Islah tadi ya, kurang revisi dari reviewer seperti ini. kalau Jadi penjenengan nanti ya misalnya ini responsif. ini tanggal 27 Mei. Jadi implementasi cultural result ini diminta untuk memperbaiki ini apa? Mengurangi jumlah katanya. Kemudian kata kunci. Jadi yang ditanda-tandai ini adalah diminta untuk memperbaiki. Diminta untuk memperbaiki kata kunci. Kemudian untuk ya ini kata kuncinya dimiringkan ini. Jadi bukan revisi yang total. Kemudian di sini introduction, di dalam introduction ini ada 3 revisi ya. Untuk pendahuluan ini perlu disampaikan explicity ya tempatnya. Jadi tidak langsung. Jadi ini harus ditambahkan di sini. Untuk menambahkannya di awal atau di tengah itu tidak masalah. Kemudian ada consider some general philosophical background. Misalnya apa istilahnya teori induknya ya. Jadi tentang misalnya dari pendapat Ki Hajar Dewantoro dan sebagainya. Jadi tidak apa ini saya saya diminta menambahkan identitas terkait dengan apa teori induk atau teori dasar. Nah ini juga di metode. Di metode ini juga perlu mencantumkan proses untuk seleksi partisipan atau respondennya itu bagaimana. Ini kurang, belum ada. Kemudian detail instrumen, pengembangan instrumen dan validasinya belum ada. Ini dikupas satu persatu dan kemudian nanti ditambahkan di sini. Ya, ditambahkan di sini. Kemudian di result ini saya juga ada tambahan revisinya. Minta tambahan untuk tabel presentasenya harus apa captionnya ya, harus ada full caption. Kemudian statistik signifikan or effect size ini perlu ditambahkan. Consider ini hal-hal seperti ini adalah revisi ya, ada revisi. Ini ada beberapa revisi. Di template-nya itu maksimal kalau nggak salah 14 atau 15 halaman. Ini dengan daftar untuk citasi atau daftar pustaka juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi panjenengan jangan daftar pustaka itu mung 10, 15. Nah ini biasanya yang dilihat itu adalah sumber-sumbernya malah justru. Kalau kita menuliskan di artikel itu bisa saja sumber pustakanya itu ada yang apa ditambahkan atau berbeda dari tesis. Jadi bukan berbeda total ya, artinya bahwa ternyata di tesis itu belum ada, kemudian ini ditambahkan untuk memperkuat. Biasanya adalah
state of the art atau penelitian terdahulu. Masih nampak ya ini Bapak Ibu? Panjenengan mau Aku menyimak dengan baik. Masih menyimak dan sambil membayangkan praktek. Sambil menuliskan informasi yang diberikan Bu. Maksudnya nanti ini hilang dari layar, panjenengan juga nggak menyampaikan, aku masih ada ngomong untuk panjenengan baru menyampaikan gitu loh. Jadi ini bentuk revisi yang diberikan oleh reviewer itu seperti ini. Dan sudah digaris ini ya, misalnya ini ensure consistency of formatting ya, some have missing journal volume. Jadi diminta ini masih kurang lengkap terkait dengan informasi untuk penelitian-penelitian terdahulu itu diminta untuk mencantumkan volumenya berapa, isu berapa gitu ya, edisi berapa yang dimasukkan seperti itu, dengan menggunakan APA 7. Jadi bisa di APA 7 kan nanti pilihannya di sini panjenengan di insert bibliografi ini kan ada pilihan ya, ada pilihan nanti menggunakan apa berapa, ini nanti munculnya di style ini. Ini saya sudah punya gudang. Sudah punya gudang itu artinya saya sudah punya koleksi buku-buku yang nanti akan saya gunakan untuk sitasi atau referensi. Makanya saya minta panjenengan kan di Mendeley-nya mungkin masih kosong ya, masih kosong, dan itu nanti akan terisi tatkala panjenengan nanti sudah ini, karena saya sudah seringkali membuat artikel sehingga setiap kali saya mensitasi itu tambah koleksi saya. Jadi koleksi saya sangat banyak sekali sudah di sini. Nah, panjenengan nanti kalau sudah terbiasa menulis dan melakukan sitasi juga akan seperti saya ini. Itu nggih. Jadi ini gudang pustaka saya. Jadi saya sudah punya gudang sumber-sumber pustaka. Ini saya tidak mengklasifikasi sesuai dengan jurnal saya ya. Misalnya saya publis di Jurnal Al-Islah, sumber-sumber saya ini sebenarnya bisa juga dikelompokkan seperti itu. Tetapi saya bikin umum sehingga tatkala mau butuh itu saya baru mencari seperti itu. Ya, ini Mendeley saya, atau bisa dikatakan gudang pustaka saya di sini ini. Nah, panjenengan ini belum masuk ke Mendeley, daftar pustaka yang digunakan untuk tesis itu dikumpulkan di dalam folder, di dalam folder termasuk linknya ya. Kalau ada link di Google Scholar ya tinggal mencari. Seperti itu ya. Jadi pada saat sudah ada pemberitahuan dari editor ke email kita, revisi, silakan segera dilakukan revisi. Kita beri waktu maksimal 2 minggu. Biasanya memberikan waktu itu tergantung dari berat tidaknya revisi atau parah tidaknya revisi. Kalau yang saya contohkan di saya tadi itu termasuk revisi yang ringan Bapak Ibu. Ada revisi yang parah itu juga ada. Hampir di setiap halaman itu ada masukannya. Jadi saya itu ya tadi ada di setiap badan ya, mulai dari introduction sampai referensi, namun tidak parah, hanya sedikit. Jadi dan ringan itu, artinya tidak perlu mencari data dan sebagainya, hanya menambahkan sedikit
Dan itu dalam hitungan dalam 1 hari cuma berapa jam itu saya sudah bisa memperbaiki. Tentu saja dengan saya infokan dan diskusikan dengan Bu Haryaning Tias ya, karena dia yang punya karya tulisnya. Bu, ini ada revisi ini, silakan diperbaiki. Nah, kemudian gimana ini Bu Ani? Nah, mohon bimbingannya. Ya, yuk kita bersama ya, seperti itu. Jadi sehingga proses keberhasilan dari teman-teman dari mahasiswa itu juga atas peran dosennya. Artinya dosen yang mungkin paham tentang penjurnalan gitu kan ya. Seperti itu. Jadi bukanya di sini. Nanti kalau sudah direvisi, kemudian dihilangkan ya tanda-tandanya tadi, terus nanti diupload di sini. Diupload di ini, author version ini. Nanti tinggal pilih file ya. Jadi ada pilih file, panjang filenya disimpan di mana. Nanti terus setelah masuk di sini terus di-upload. Udah. Nanti terus dalam jangka waktu 2-3 minggu nanti sudah di info ya dari pihak jurnal untuk mendapatkan LOA. Kalau revisi itu sudah oke. Kalau belum oke, ada revisi yang kedua lagi. Karena merasa bahwa oh ini masih belum pas, reviewernya kadang seperti itu. Alhamdulillah di beberapa jurnal nasional saya ini kalau bikin jurnal ya, ini saya juga ada proses di jurnal pendidikan Ganesha di Bali. Jurnal-jurnal Sinta nasional itu saya biasanya 1 kali revisi sudah beres. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini yang dimaksud dengan proses untuk mendaftar di 1 jurnal. Jadi panjenengan nanti sudah mulai bisa silakan browsing sesuai dengan skop masing-masing bahwa tesis yang Bapak Ibu buat baik itu kelas A sampai C angkatan 13 sebagian besar jurnal pendidikan dan PTK, dan itu sangat-sangat mudah sekali dan sangat banyak jurnal-jurnal pendidikan yang ada di Indonesia. Tidak usah khawatir panjenengan bisa masuk. Jurnal di Unipma juga banyak. Kalau panjenengan ekonomi bisa masuk di jurnal Equilibrium, itu sudah jurnal Sinta berapa? Sinta 4. Atau yang arahnya ke citizenship PPKN bisa masuk ke jurnal citizenship PPKN. Atau panjenengan kalau ke SD-an bisa di jurnalnya PGSD kemarin itu, pematerinya Pak Niko itu kan dia editornya jurnal Edugendum itu. Monggo panjenengan bisa ngetik jurnal Unipma gitu. Nah ini jurnal Unipma ini ya. Banyak langsung buka jurnalnya Unipma. Jadi kan karena banyak ini IPS itu bisa atau mungkin temanya tema akuntansi itu bisa diaset ya. Ini jurnal hukum. Ini ada banyak ya jurnalnya. Kemudian ini ada jurnal pembelajaran sejarah, ini Sinta 3 Agastya ini. Ini yang Sinta 2 ini jurnal akuntansi, pendidikan akuntansi ya. Ini sudah Sinta 2 Bapak Ibu. Nah, panjenengan kalau milih bagaimana? Kalau Anda ya tinggal diklik saja. Diklik saja. Nah, ini loh pokoknya ada gambar tangan ini panjenengan klik.
Nek ngekliknya biar tidak hilang info jurnal ini, panjenengan diklik tautan baru. Nah, panjenengan nanti bisa, nah, ya kan? Tinggal keluar, panjenengan bisa cari infonya. Yang jelas ini Sinta 2 karena kan sudah disampaikan di sini ya, dia jurnal Sinta 2. Kayak ini dia sudah langsung ada apa? Informasi dia Sinta 3. Kalau ini harus buka dulu di sini, kemudian di about ini, about in journal ini, nah, menginformasikan ini apa aset ini, luang lingkupnya apa, itu ada di sini. Ini panjenengan maksudnya saya menginfokan di jurnal Unipma dulu kalau panjenengan mau browsing gitu ya. Kalau enggak Unipma enggak ada yang cocok, panjenengan browsingnya yaitu tadi. Nah, ini buletin ini jurnal mana ini? Jurnal fakultas, ini milik Fakultas Hukum. Kemudian ini ada jurnal murni ini ya, ekonomi manajemen. Panjenengan di yang pendidikan aja, masuk di pendidikan. Ini citizenship ini jurnalnya pendidikan Pancasila. Jadi kalau panjenengan arahnya ke sana, ada kan ya. Ini sudah Sinta 4. Ya, jadi ini jurnal BK. Ini jurnal Abdimas, jangan. Jadi panjenengan di jurnal penelitian loh ya, bukan jurnal Abdimas. Ada jurnal Abdimas juga. Ini elektro. Ini ada jurnalnya milik ekonomi itu. Lah ini jurnal ekonomi. Jurnal ekonomi ini Sinta 4 kayaknya Bapak Ibu, dia enggak nganu. Jadi pendidikan ekonomi ya. Jadi kalau arahnya banyak di ekonomi boleh dimasukkan ke sini. Terbitnya Januari dan Juli. Boleh masuk ke sini. Yang penting pokoknya sesuai dengan skop atau sesuai dengan topik. Jadi judul tesisnya dilihat dulu. Ini jurnal akuntansi ini. Nah, ini jurnal pendidikan BU dan seterusnya. Panjenengan bisa cari-cari nanti di sini ya. Kalau pengen membuka lebih detail seperti yang saya sampaikan tadi ya. Di judul jurnal ini kemudian diklik. Nah, diklik kanan. Nanti akan muncul ini. Nah, kalau panjenengan ternyata di Unipma anak sing cocok skope, panjenengan langsung aja ngetik di sini jurnal pendidikan. Misalnya IPS atau sosiologi boleh ya, IPS. Nggak usah milih Sintanya supaya lebih luas ya. Wes diklik panjenengan langsung ada ini jurnal pendidikan IPS di STKIP Bima. Nanti coba diklik. Nah, diklik buka di tautan baru. Nah, infonya seperti ini. Baru nanti panjenengan cari info iki Sinta piro. Oh, kadang ada jurnal sing wis penak Bapak Ibu. Wis njeluwen treh Sintane barang. Ini wis ketok to iki Sinta 4. Iki enek jurnal IPS Sinta 4. Skope apa iki? Nah, Sinta 4. Biasanya kalau Sinta 2, Sinta 3 ke atas itu bahasa Inggris Bapak Ibu. Sinta 4 itu enek bahasa Indonesia nih barang kadang. Ini jurnalnya Maret, Juni, September. Nah, panjenengan tidak harus bahwa terbitnya nanti adalah di tahun ini. Yang penting untuk loa terbitnya iki tahun ngarep ora apa-apa gitu loh. Penting sudah tertulis di loa itu. Kayak al-islahnya Bu Haryaning Tias kemarin juga gitu. Memasukkannya itu Juni. Berita loanya terbit itu Juni. Tapi terbitnya adalah bukan di Oktober, tapi di Desember besok ini. Tapi sudah ada pemberitahuan. Itu panjenengan nanti bisa melihat skopnya di about ini ya, di about as jurnal ini loh ya. Di skopnya apa? Nah, ini biasanya bayare barang 600.000. Nah, jadi bisa mempelajari dulu mungkin panjenengan banyak terbiasa untuk melakukan publikasi, mempublikasikan artikel di jurnal, itu bisa langsung nanti melanglang buana dulu ya, belajar buka-bukai, milih-milih. Terus kalau enak sing cocok dicatat,
Terus enek cocok nih dicatat, jadi bisa punya alternatif gambaran sudah. Saya nanti kayaknya di sini disimpan linknya seperti itu. Karena Bapak Ibu bahwa pengetahuan seperti ini itu sangat bermanfaat sekali. Tidak hanya pada saat panjenengan butuh untuk artikel publikasi artikel tesis. Setelah ini pada saat panjenengan nanti punya produktivitas untuk bikin karya, jangan hanya kemudian diikutkan kompetisi-kompetisi yang sifatnya misalnya lokal, nasional, lomba inovasi pembelajaran ya. Kalau TK, SD, SMP di kota ada itu. Kalau di SMA tidak ada ya kompetisi-kompetisi seperti itu, Bu Sri. Kalau yang di SMA ada kompetisi-kompetisi seperti itu, Bu? Ada, Bu. Sebetulnya ada. Di tingkat provinsi, Bu. Oh, tapi langsung provinsi. Untuk yang di cabang-cabangnya? Di provinsi, Bu. Jadi tekadnya provinsi melalui kegiatan. Provinsi. Kan di tiap daerah kan ada perwakilan cabang dinas. Iya. Artinya cabang dinas ini kan meliputi Madiun, Ngawi, ya. Ya. Tapi Madiun Kabupaten. Magetan Mboten. Magetan sendiri, Magetan dan Ponorogo. Oh lah ya, maksudnya di lingkup cabang dinas itu nggak pernah ada kompetisi seperti itu ya. Langsung kalau provinsi itu kan kompetisinya ya lebih luas, peluang untuk mungkin menang dan sebagainya kadang juga sempit. Jadi kalau Kota Madiun itu kan ada kompetisi lingkup Kota Madiun. Kota Madiun SMP lah yuk ngomong SMP siji sampai 14, swastane siji jadi 15. Jadi peluangnya besar untuk yaitu juga sebagai upaya untuk selalu mengasah diri supaya melakukan inovasi-inovasi. Dan yang terpenting itu tidak hanya sekedar cuma ditularkan di teman-teman hanya di lingkup kota melalui best practice yang masuk ke MGMP atau KKG. Yang terpenting itu bahwa praktek baik itu lebih efektif tak kala kita menularkannya itu adalah melalui publikasi di artikel ilmiah sing mocoi sak Indonesia bahkan satu dunia. Saya seringkali mendapat surel dari editor-editor dari jurnal internasional bahwa judul penelitianmu yang berjudul ada judul penelitian lokal gitu ya, penelitian lokal ini ada berpeluang untuk bisa dikembangkan dan masukkan ke jurnal kami. Seringkali seperti itu. Jadi pengalaman atau pengetahuan untuk bagaimana memilah jurnal yang baik yang sesuai dengan skop kita ini silakan sudah mulai bisa dipelajari karena ini manfaatnya tidak hanya untuk di perkuliahan ini saja tapi kedepannya panjenengan bisa melakukan itu untuk kepentingan best practice ya. Berarti dari ide kita eman-eman biar juga orang lain juga ikut mempraktekkan, membaca dan memanfaatkan seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Iya Bu Ani. Nanti akan saya kirim template-nya untuk panjenengan sudah mulai nyicil membuat tetapi dengan versi template bikinan saya, artinya standarnya milik prodi S2 IPS seperti itu. Biar panjenengan nanti bisa nyicil dan sumber-sumbernya juga sudah ditulis itu manual saja dulu. Baru nanti kalau sudah mantep di jurnal apa itu baru diskutasi dengan Mendeley. Itu Bapak Ibu. Sebelum diakhiri apakah ada yang ditanyakan? Sampun nggih, cukup. Baik, kita akhiri untuk perkuliahan pada hari ini meskipun melalui tatap maya. Suatu saat kita nanti
bertemu untuk luring ya Bapak Ibu, tapi ini masih dilakukan daring dulu, enggak apa-apa. Selamat berlibur, selamat beristirahat, selamat berkumpul dengan keluarga. Jangan lupa selalu bahagia, sehat, panjang umur, dan kita bertemu lagi minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Sing buat lah ya. Di ono end meeting mana? Merah. Wes. Tutup usaha browser ya. Nah. Tapi Microsoft Teams ono rekaman. Ono rekaman.